Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik hari ini yaitu subtema 3, pembelajaran 1, kalimat efektif dan kata baku, manfaat tumbuhan dan hewan. Pertama kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Contoh kalimat efektif: seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia merupakan subjeknya, mempertahankan merupakan predikat, kemerdekaan adalah objek. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang biasa dipakai dalam keadaan formal dan berdasar pada kaidah yang sudah dibakukan, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau aturan kebahasaan yang sudah ditetapkan. Kata tidak baku biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Kata baku apotek, kata tidak bakunya apotik. Kata baku bus, tidak bakunya bis. Kata baku praktik, tidak bakunya praktek. Kata baku nasihat, kata baku tidak bakunya nasehat. Selanjutnya, manfaat tumbuhan dan hewan. Ada berbagai macam manfaat tumbuhan dan hewan. Contohnya yang pertama, manfaat tumbuhan sebagai sumber pangan, sebagai sumber sandang, menjaga lingkungan, bahan baku bangunan, bahan pewarna alami, bahan baku industri, bahan kerajinan, dan bahan obat atau toga, tanaman obat keluarga. Yang pertama, bahan sandang. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang antara lain kapas. Kapas bisa diolah menjadi kain katun. 2. Rami. Rami bisa diolah menjadi kain katun rami. Sebagai bahan pewarna alami, tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami, pertama, daun suji. Daun suji menghasilkan warna hijau. Biasanya digunakan untuk membuat kue, agar-agar, atan, dan lain-lainnya. Kedua, kunyit. Kunyit bisa menghasilkan warna kuning. Ketiga, wortel. Wortel bisa menghasilkan warna orange. Sebagai bahan baku bangunan, batang beberapa tumbuhan seperti jati, mahoni, kelapa memiliki struktur batang yang kuat dan kokoh, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Sebagai bahan baku industri, industri yang dimanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia antara lain getah karet. Getah karet dapat digunakan sebagai pembuatan ban, getah pinus dapat digunakan sebagai industri cat, kayu pinus dapat digunakan sebagai industri kertas, kelapa sawit bisa digunakan untuk industri minyak goreng. Kemudian manfaat hewan. Adapun beberapa manfaat hewan sebagai penghasil tenaga, sumber pangan, sumber sandang, penghasil pupuk organik, bahan baku kerajinan. Untuk sebagai sumber pangan biasanya hewan yang dimanfaatkan seperti ayam. Ayam itu dimanfaatkan telur dan dagingnya, sapi dimanfaatkan dagingnya, kambing dimanfaatkan dagingnya untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Kemudian sebagai penghasil tenaga seperti kerbau. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. Kuda digunakan untuk menarik delman, dan gajah digunakan untuk mengangkut kayu-kayu. Jadi banyak sekali berbagai manfaat hewan bagi manusia selain sebagai sumber sandang, sebagai sumber papan, sebagai penghasil pupuk organik, juga bisa digunakan sebagai penghasil tenaga untuk membantu manusia dalam mengerjakan sesuatunya. Oke, sampai di sini dulu Ibu jelaskan pembelajaran subtema 3, yaitu tentang kata baku dan kalimat efektif dan manfaat tumbuhan, hewan, dan
manfaat tumbuhan dan hewan. Terima kasih atas waktunya, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.